Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyamita Yusafitri. Di sini saya akan melakukan percobaan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa sih routing statik itu? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik itu ada dua. Yang pertama, jalur spesifiknya ditentukan oleh admin jaringan. Dan yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik itu dalam sebuah jaringan yang kecil tentu terlihat sangat mudah, tapi kalau untuk jaringan yang besar cukup rumit karena kita harus memasukkan atau mengisi tabel routing itu secara manual. Jadi kebayangkan kalau misalnya harus ngisi satu-satu dan itu jaringannya besar. Jadi langsung saja di sini saya membuat simulasi jaringan seperti ini dengan IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan juga gateway PC-nya sudah diatur. Jadi untuk PC 1 itu IP-nya 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 2 IP-nya 192.168.1.65, subnet masknya .192 dan default gateway-nya .126. Lalu untuk PC 3 IP-nya 192.168.1.253, subnet masknya .128 dan default gateway-nya .254. Dan untuk router yang fast Ethernet 0 itu yang terhubung dengan PC 1, jadi 192.168.1.62. Jangan lupa untuk port statusnya harus on. Lalu fast Ethernet 2 itu yang terhubung dengan PC 2 diisi dengan 192.168.1.126, portnya juga harus on. Lalu di serial 2 diisi dengan 12.12.12.1, subnet masknya seperti ini. Lalu untuk serial 3 13.13.1 dan subnet masknya seperti ini dan portnya juga harus on. Lalu untuk router 2 yang fast Ethernet 0 itu yang terhubung dengan PC 3, jadi IP-nya 192.168.1.254 dengan subnet masknya .128, port statusnya on. Lalu di serial 2 itu yang terhubung dengan router 1. Lalu di serial 3 yang terhubung dengan router 3 itu diisi dengan 23.23.2 dan subnet masknya sama seperti ini. Sama juga, port statusnya juga harus on. Lalu di router 3 fast Ethernet 0 itu yang terhubung dengan server 1 diisi dengan 33.33.33.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0, portnya harus on. Lalu fast Ethernet 1 itu yang terhubung dengan server 2 itu diisi dengan 43.43.43.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 2 itu yang terhubung dengan router 1, yang serial 3 yang terhubung dengan router 2. Yang ini 13.13.1.3, port statusnya juga harus on dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di serial 3 itu 23.23.23.3, subnet masknya juga sama. Lalu untuk statik pada router 1
Itu yang kalau dari router 1 mau ke server 2 itu harus lewat router 3, via router 3. Terus kalau untuk dari router 1 mau ke PC 3 itu harus lewat router 2. Terus kalau dari router 1 mau ke server 1 itu juga harus melewati router 3. Dan itu menambahkan network address-nya itu dari sini, ngisi ini satu-satu lalu tambahkan. Untuk router 2 statiknya, yang pertama kalau dari router 2 mau ke server 1 itu harus melewati router 3 via router 3. Terus kalau dari router 2 mau ke server 2 itu juga harus lewat router 3 via router 3. Selanjutnya kalau dari router 2 mau ke PC 1 harus melewati router 1 via router 1. Terus kalau dari router 2 mau ke PC 2 juga harus melewati router 1. Dan menambahkannya juga sama dari sini. Setelah itu router 3 statiknya. Kalau dari router 3 mau ke PC 1 itu juga harus melewati router 1. Terus kalau dari router 3 mau ke PC 3 itu harus melewati router 2. Kalau dari router 3 mau ke PC 2 itu harus melewati router 1. Setelah itu kita akan berpindah ke mode simulasi. Jangan lupa ini harus diedit filter yang centang ICMP aja. Setelah itu kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Dia akan melewati router 1 lalu akan kembali ke PC 1 lagi. Berhasil. Setelah itu kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Dia melewati router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3. PC 3. Setelah itu dia akan kembali ke router 2, kembali ke router 1, dan akan kembali ke PC 1. Selesai. Selanjutnya, mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 1. PC 1, server 1. Dia akan melewati router 1, lalu router 3, lalu ke server 1. Selanjutnya akan kembali ke router 3, router 1, dan kembali ke PC 1. Setelah itu, kita akan mencoba mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 2. Akan melewati router 1, lalu router 3, dan ke server 1. Server 2. Setelah itu kembali ke router 3, router 1, lalu ke PC 1. Selesai. Selanjutnya, dari PC 3 ke PC 1. Dia akan melewati router 2, lalu ke router 1, ke PC 1, dan akan kembali ke router 1, ke router 2, dan akhirnya kembali ke PC 3. Nah, berhasil. Setelah itu, kita akan mengirimkan simple PDU dari PC 3 ke
PC2, PC3 ke PC2. Dia nanti akan melewati router 2, setelah itu ke router 1, lalu ke PC2. Selanjutnya kembali ke router 1, router 2, dan ke PC3. Berhasil. Setelah itu kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 1. Dia akan melewati router 2, router 3 ke server 1, lalu akan kembali ke router 3, 2, akhirnya ke PC3 lagi. Selesai. Selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC3 ke server 2. Dia akan melewati router 2 ke router 3, selanjutnya ke server 2, lalu akan kembali ke router 3, router 2, lalu kembali lagi ke PC3. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Nah, ini hanya akan melewati router 3. Lalu kembali lagi ke router 3, setelah itu ke server 1 lagi. Nah, selesai. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC1. Nah, ini akan melewati router 3, router 1, lalu ke PC1. Lalu kembali ke router 1, router 3, dan kembali lagi ke server 1. Selanjutnya, dari server 1 ke PC2. Ke PC2. Ke router 3, lalu ke router 1, selanjutnya ke PC2. Kembali lagi ke router 1, ke router 3, lalu ke server 1. Selanjutnya, dari server 1 ke PC3. Melewati router 3, selanjutnya ke router 2, lalu ke PC3. Nah, dari PC3 kembali ke router 2, ke router 3, dan akan kembali lagi ke server 1. Nah, berhasil. Nah, setelah selesai membuat simulasi di sini, mengirimkan simpel PDU, lalu kita akan kembali ke mode real time. Kita hapus dulu senarionya. Kita kembali ke mode real time dan akan melakukan tracing yang sama alurnya seperti simulasi tadi. Melakukan tracing dari PC1 ke PC2. Tracer dan menuliskan IP tujuannya. IP tujuannya kan PC2 nih, 192.168.1.65. Nah, dia tuh akan melewati router 1. Selanjutnya, dari PC1 ke PC3, IP tujuannya kan PC3 ya, 192.168.1.253. Nah, ini akan melewati router 1,
router 2, lalu ke PC 3. Setelah itu kita akan mencoba dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1. Tracer server 1 kan IP-nya 33.33.33.1. Nah, dari PC 1 ke server 1 harus melewati router 1, lalu ke router 3, baru ke server 1. Nah, setelah itu dari PC 1 ke server 2. Server 2 berarti 43.43.43.1. Nah, dari PC 1 ke server 2 kan harus melewati router 1, lalu melewati router 3, selanjutnya akan sampai di server 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 3 ke PC 1. PC 1 alamat IP-nya 192.168.1.1. Nah, dari PC 3 ke PC 1 ini harus melewati router 2, selanjutnya ke router 1, lalu sampai ke PC 1. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. PC 2 alamat IP-nya 192.168.1.65. Nah, dari PC 3 ke PC 2 harus melewati router 2, selanjutnya ke router 1, selanjutnya sampai di PC 2. Lalu dari PC 3 ke server 1, tracer PC 3 ke server 1. Server 1 kan 33.33.33.1. Nah, dari PC 3 ke server 1 harus melewati via router 2, melewati router 3 juga, baru sampai di server 1. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Tracer server 2 tuh IP-nya 43.43.1. Nah, dari PC 3 untuk ke server 2 itu harus melewati router 2, lalu ke router 3, selanjutnya akan sampai di server 2. Nah, untuk selanjutnya dari server 1 ke PC 2. PC 2 192.168.1.65. Nah, kalau dari server 1 ke PC 2 itu harus melewati router 3, selanjutnya ke router 1, baru sampai di PC 2. Lalu dari PC 1 ke ini dari server 1 ke PC 1. Nah, untuk selanjutnya ini dari server 1 ke PC 2. 192.168.1.1. Nah, dari server 1 untuk ke PC 1 itu melewati router 3, lalu ke router 1, selanjutnya sampai di PC 1. Nah, sekian percobaan saya mengenai routing statik di Cisco Packet Tracer ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.